sedang TA ya di tempat kami itu ya di gedung 224 yang topiknya mengenai baterai recycling. Ya, saat ini judulnya mengenai pembuatan material katoda NMC ya, nikel mangan kobalt dari larutan prekursor dan licit baterai bekas dengan metode flame assist pyrolysis. Kebetulan alat ini kita baru pertama kali kita uji coba gitu. Dan Mas Ani ini memang trial error kemarin banyak sekali ya Mas Anies. Baik, tanpa berlama-lama kita berikan kesempatan kepada Mas An untuk bisa memberikan paparannya. Mas An, dipersilakan. Terima kasih Mas Dita. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, silakan Mas. Sudah kelihatan belum ya Mas? Ya, sudah Mas. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya merupakan mahasiswa yang melakukan tugas akhir di gedung 24. Saya berasal dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk memaparkan progres atau penelitian yang telah saya laksanakan. Kebetulan telah selesai di bulan Juli dan sekarang saya masih menunggu jadwal untuk sidang tugas akhir. Dari penelitian saya yang berjudul pembuatan material katoda nikel mangan kobalt atau NMC dari larutan prekursor dan licit baterai bekas dengan metode flame assisted pyrolysis. Mungkin untuk outline pada pemaparan pada siang hari ini terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu tujuan penelitian, kemudian ada diagram penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan cara. Langsung saja untuk bahasan yang pertama, yakni tujuan penelitian. Dari penelitian yang telah saya lakukan, saya menargetkan ada 4 tujuan yang ingin saya capai dalam melakukan penelitian atau recycling baterai. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh proses pretreatment pada katoda, karena saya pada penelitian ini berfokus pada bagian katodanya untuk recycling baterai. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kondisi optimum leaching dengan menggunakan asam nitrat dan asam asetat dengan variasi konsentrasi asam, temperatur leaching, dan rasio solid to liquid. Yang ketiga ada menganalisis pengaruh penggunaan asam asetat dan asam nitrat sebagai larutan prekursor terhadap struktur material NMC yang dihasilkan dari sintesis flame assisted pyrolysis. Yang terakhir ada merancang rute sintesis katoda NMC dari baterai bekas dengan metode FASP. Kemudian lanjut untuk bahasan yang kedua, yaitu diagram penelitian, dimulai dari saya memiliki baterai bekas, kemudian saya lakukan pretreatment, yaitu melalui discharge, dismantling, separation untuk memisahkan bagian-bagian dari baterai, yaitu terdiri dari case atau casing, kemudian dari katodanya itu sendiri, dari anoda dan separator. Dari katoda, saya membagi katoda menjadi 2 bagian lagi, atau saya pisahkan lagi menjadi aluminium foil dan NMC cathode material yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku utama atau yang akan melalui proses leaching. Sebelum melakukan kalsinasi untuk penghilangan binder atau PVDF, saya melakukan uji termografimetric analisis untuk mengetahui suhu kalsinasi yang optimum. Lanjut, setelah dilakukan kalsinasi, saya melakukan reduksi ukuran dengan milling dan saya lakukan sieving untuk penyeragaman ukuran feed. Kemudian dilakukan leaching dengan dua variasi jenis asam, yaitu asam nitrat dan asam asetat, dengan 3 variasi parameter pelindian, yaitu konsentrasi asam, solid to liquid ratio atau rasio padatan dan larutan, dan temperatur, di mana konsentrasi asam yang saya tetapkan itu dari 0,25 mol per liter hingga 1,25 mol per liter. Kemudian untuk solid to liquid ratio saya mengambil dari 10 hingga 30 gram per liter. Mohon maaf, ini seharusnya 10 sampai 30. Dan untuk temperaturnya dari 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius.
variasi leaching ini sendiri digunakan untuk mendapatkan kondisi optimum sebelum nantinya larutan atau hasil filter cut hasil leaching akan digunakan sebagai bahan baku proses sintesis dengan metode FASP. Kemudian setelah saya mendapatkan leaching dengan kondisi optimum, saya melakukan molarity adjustment guna merancang komposisi katoda sesuai dengan yang kami inginkan. Pada penelitian kali ini, kami menarget katoda hasil sintesis dengan metode FASP memiliki katoda NMC dengan jenis 111 atau nikel, mangan, dan kobaltnya perbandingannya 0,3 banding 0,3 dan banding 0,3. Kemudian setelah proses FASP, saya melakukan heat treatment untuk kemudian diuji SEM-EDX, XRD, dan PSA untuk mengetahui morfologi struktur dan diameter ukuran partikel. Selanjutnya, untuk bahasan yang ketiga, merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian utama juga, yaitu dari proses pretreatment-nya itu sendiri, kemudian untuk leaching dan molarity adjustment, dan yang terakhir karakterisasi dari katoda hasil flame assisted spray pyrolysis. Berikut merupakan gambaran proses pretreatment yang telah saya lakukan, yakni diawali dengan discharge. Discharge sendiri berguna untuk, seperti kita ketahui, anoda dan katoda dari baterai bekas masih menyimpan energi listrik yang mudah untuk melakukan kontak satu sama lain. Nantinya discharge ini berguna agar ketika baterai bekas kita bongkar atau kita disting dan separation, kita pisahkan dari bagiannya, tidak terjadi kontak atau bisa dibilang hubungan singkat arus listrik. Sebelumnya yang pernah saya lakukan itu memang beberapa baterai yang kita bongkar secara manual menimbulkan asap ketika belum dilakukan proses discharge. Kemudian setelah melakukan discharge, saya melakukan pemisahan dengan secara manual dengan menggunakan tang kawat, yaitu dismantling dan separation untuk mendapatkan bagian katodanya. Kemudian saya melakukan kalsinasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, guna menghilangkan perekat organik karena katoda dan anoda itu melekat di aluminium foil dan CO foil itu menggunakan perekat organik atau PVDF. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil karakterisasi katoda bekas dengan thermographimetric analysis. Di sini saya hanya mendapatkan data tunggal dari ATG material katoda LIB bekas. Untuk pembahasannya saya dibantu dengan penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan pengujian thermographimetric analysis pada katoda LIB bekas. Jadi saya mendapatkan grafik yang mirip, sehingga saya bagi menjadi 3 bagian untuk mempermudah pembacaan, di mana pada bagian pertama itu merupakan air yang terabsorpsi akan hilang karena masih di bawah suhu 200 derajat Celcius. Kemudian pada bagian 2 menunjukkan grafik penurunan massa yang cukup signifikan, di mana bagian 2 ini menunjukkan binder atau PVDF mulai terurai pada suhu 300 derajat Celcius dan dekomposisi PVDF berlanjut hingga suhu 627 derajat Celcius. Kemudian pada bagian 3 kita bisa lihat grafik dari kurva TG ada sedikit penaikan. Hal ini mengindikasikan penurunan massa sebesar 1,26% yang menunjukkan penguraian Li2CO3 menjadi Li2O dan karbon dioksida. Dan pada bagian 3 ini terbentuk fasa CONI setelah reduksi. Kemudian tujuan utama dari pretreatment ini sendiri adalah meningkatkan efisiensi leaching dengan menghilangkan atau menguraikan karbon dan binder dengan mengoksidasi atau mereduksi bahan aktif menjadi bahan yang lebih larut. Kemudian saya melakukan karakterisasi komposisi katoda dengan XRD dan AAS
pada gambar sebelah kiri merupakan pola XRD katoda dan anoda. Saya sertakan sebagai pembanding setelah proses kalsinasi selama 300 derajat Celcius pada suhu 300 derajat Celcius selama 1 jam. Bisa dilihat fase yang terdeteksi yaitu ada lithium nickel oxide dan ada sedikit baterai LMO. Kemudian pada di anoda dominan didominasi oleh grafit dan ada sedikit metal aluminium. Kemudian pada tabel sebelah kanan merupakan hasil uji padatan atau fit dari NMC katoda setelah kalsinasi. Bisa dilihat untuk perbandingan massa nikel, mangan, dan kobaltnya cukup jauh dari yang awalnya kan kita ingin membuat NMC 111, tapi di sini perbandingannya Ni-nya 0,6, Mn-nya 0,3, dan CO-nya 0,02. Hal ini bisa terjadi karena pada saat pembongkaran atau kita melakukan mengumpulkan katoda bekas, itu kita membuka baterai yang tidak sejenis. Jadi kadang membuka baterai jenis NMC, kemudian ada beberapa baterai LMO yang ikut sebagai feed katoda untuk proses leaching. Selanjutnya, setelah kita selesai pada proses pretreatment, saya melakukan leaching dengan kondisi percobaan leaching bisa dilihat seperti tabel di sebelah kiri, melakukan variasi konsentrasi asam, rasio solid to liquid, dan temperatur pada leaching dengan asam nitrat dan asam asetat. Berikut merupakan karakterisasi atau uji komposisi dari filtrat dan residu di leaching katoda bekas dengan asam nitrat. Tabel sebelah kanan merupakan efisiensi leaching atau persen recovery ion logam dengan rumus yang telah saya sertakan di slide juga. Dengan leaching efisiensinya rumusnya itu CF tambah CR, atau dalam hal ini CF merupakan menunjukkan konsentrasi logam dalam filtrat dan CR merupakan konsentrasi logam dalam residu yang bisa dihitung dengan rumus P kali 1000 kali M% dibagi V per 1000, di mana P adalah zat terlarut atau fit dalam satuan gram, kemudian M% adalah persentase logam dalam zat terlarut yang dibaca oleh AAS, dan V adalah volume leaching. Ini merupakan pemetaan atau interpretasi grafik efisiensi leaching asam nitrat pada variasi yang telah saya sebutkan, di mana sebelah kiri, paling kiri merupakan variasi konsentrasi asam, di tengah merupakan variasi konsentrasi rasio solid to liquid, dan sebelah kanan merupakan variasi temperatur. Bisa kita lihat konsentrasi asam meningkat dari 0,25 molar hingga peningkatan efisiensi leaching mulai dari 0,25 molar hingga 0,75 molar, terjadi peningkatan yang signifikan hingga terrecovery ion logam selemangan dan kobalt sebanyak hampir 95%, kemudian menunjukkan penurunan yang sedikit pada frasi 1 dan 1,25 mol per liter. Hal ini menunjukkan konsentrasi 0,75 mol per liter merupakan konsentrasi optimum pada leaching dengan asam nitrat. Kemudian untuk variasi solid to liquid bisa dilihat penambahan solid to liquid ratio mulai dari 10 hingga 30 menunjukkan penurunan efisiensi leaching yang cukup drastis, di mana pada variasi 20 hingga 25 terjadi penurunan yang signifikan, dan konsentrasi recovery tertinggi ditunjukkan pada parameter solid to liquid ratio 10 gram per liter. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan merupakan variasi temperatur. Bisa dilihat datanya cukup fluktuatif, tapi jika dicermati dengan seksama pada suhu 70 derajat Celcius terjadi penurunan CO yang cukup banyak jika dibandingkan pada suhu 50 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena saya menggunakan
H2O2 sebagai reducing agent atau sebagai oksidator dalam proses leaching. Kemudian saya melakukan leaching katoda bekas dengan asam asetat. Di sini terjadi sedikit perbedaan penggunaan rumus efisiensi leaching karena di sini saya menggunakan instrumentasi ICP-OES untuk mendapatkan persen efisiensi leaching, di mana rumusnya itu CF kali diffusion dibagi CI, atau di mana CF itu merupakan konsentrasi logam dalam filter dan dibagi konsentrasi logam dalam feed. Di sebelah kiri, di kiri bawah merupakan hasil pembacaan ICP-OES pada katoda fixed mix katoda atau katoda yang saya gunakan sebagai feed pada proses leaching dengan asam asetat. Berikut merupakan hasil dari interpretasinya. Bisa dilihat pada grafik solid to liquid ratio dan temperatur leaching cukup landai. Hal ini disebabkan karena saya melakukan penelitian untuk mengetahui efek dari konsentrasi asam, solid to liquid ratio dan temperatur secara paralel. Jadi saya menggunakan konsentrasi asam yang sudah ditetapkan di awal. Jadi ketika saya melakukan variasi konsentrasi asam, saya juga melakukan variasi solid to liquid ratio. Bisa dilihat pada konsentrasi asam dengan variasi konsentrasi asam dengan konsentrasi 0,75 mol per liter, didapatkan recovery ion logam itu di angka 30 hingga 50. Hal inilah yang menyebabkan pada variasi solid to liquid ratio dan temperatur datanya cukup landai karena konsentrasi asam yang digunakan belum terlalu maksimal, di mana konsentrasi maksimal itu ditunjukkan pada konsentrasi 1,25 mol per liter, yang dimana masih menunjukkan grafik naik, hingga mungkin jika membandingkan dengan penelitian terdahulu bisa sampai 6 mol per liter untuk kondisi optimum dari leaching asam asetat. Kemudian setelah didapatkan kondisi optimum dari variasi yang telah saya lakukan, saya membuat licit baterai bekas dengan kondisi optimum leaching HNO3 yaitu di 0,75 mol per liter dengan penambahan H2O2 1,7% volume, solid to liquid ratio 20 gram per liter, dan temperaturnya 60 derajat Celcius. Kemudian untuk kondisi optimum leaching organik atau asam asetat itu digunakan konsentrasi 1,25 mol per liter dengan penambahan H2O2 4% volume dan solid to liquid ratio 30 gram per liter dan temperaturnya 70 derajat Celcius. Selanjutnya saya melakukan molarity adjustment, di mana pada baris pertama saya ingin membuat katoda NMC dengan jenis 111. Pada baris kedua merupakan hasil karakterisasi dengan ICP-OES, bisa dilihat jumlah mol metal hasil leachingnya. Kemudian saya menggunakan lithium sebagai basis untuk perhitungan penambahan dari ion logam, di mana jika saya menggunakan lithium sebagai basis, saya hanya perlu menambahkan ion logam CO2+ sebesar 0,003 mol yang setara dengan 0,9 atau hampir 1 gram CO nitrat hexahidrat. Selanjutnya pada molarity adjustment leaching asam asetat, sama halnya dengan asam nitrat, saya menggunakan Li sebagai basis karena hanya perlu menambahkan ion CO2+. Selanjutnya pada proses flame assisted pyrolysis digunakan 4 larutan, yaitu larutan prekursor AA komersil yang nantinya diberi sampel 1 dan 2, larutan prekursor nitric acid komersil, kemudian yang ketiga itu licit baterai katoda baterai bekas dengan asam asetat, dan yang keempat licit baterai bekas dengan larutan asam nitrat. Sebelah kanan merupakan proses dari flame assisted pyrolysis, di mana pada bagian yang A yang ditunjukkan dengan gambar A itu merupakan proses flame assisted pyrolysis sebelum ada penyemprotan
larutan prekursor, sedangkan sebelah kanan merupakan tampak ada larutan prekursor yang terbakar. Kemudian dari flame extract hydrolysis sendiri ada 4 proses utama, yaitu proses sintesis katoda. Sintesis katoda ini berlangsung pada suhu sekitar 600 derajat Celcius dengan bahan bakarnya yang digunakan itu gas LPG dan oksigen murni. Kemudian digunakan oksigen dengan konsumsi sekitar 40 bar per liter dan digunakan peristaltik liquid dosing pump yang memasok larutan prekursor dengan laju 35 ml per menit. Kemudian pemisahan katoda berdasarkan visual bisa dilihat katoda hasil sintesis dikelompokkan menjadi 2, yaitu warna hitam dan warna coklat. Kemudian setelah dipisahkan pada katoda yang bervisual warna coklat itu ditambahkan lithium karbonat sehingga pada saat proses treatment tidak terlalu banyak lithium yang hilang. Ini merupakan hasil karakterisasi katoda hasil flame extract hydrolysis dengan XRD. Bisa dilihat pada dengan asam nitrat, asam nitrat itu memiliki intensitas yang lebih tinggi jika dibandingkan asam asetat. Kemudian hasil yang di sebelah kanan merupakan pola XRD pada sampel hasil FASP tanpa kalsinasi. Bisa dilihat perbandingan jika dilakukan kalsinasi, intensitas katoda baterai intensitasnya lebih tinggi yang dilakukan kalsinasi daripada yang tidak dilakukan kalsinasi. Kemudian dari hasil XRD saya bisa mendapatkan parameter DC atau lattice parameter katoda NMC dengan dilakukan rate field refinement dengan dengan aplikasi Hexcal Plus. Bisa dilihat rasio dari intensitas HKL 003 dibagi 0104 ditujukan pada sampel 1, 3, 5, dan 7, di mana sampel 1, 3, 5, dan 7 merupakan sampel yang telah dilakukan kalsinasi. Ditunjukkan nilai intensitasnya lebih dari 1,2 yang menunjukkan hampir tidak ada pencampuran kation dalam struktur pembentukan katoda NMC 111. Ini merupakan hasil uji SAMEDX pada larutan asam asetat dengan komersil, dan ini merupakan yang asam nitrat komersil. Bisa dilihat perbandingannya pada sampel yang asam asetat komersil dan asam nitrat komersil itu memiliki bentuk morfologi yang khas, yaitu bentuknya spherical sesuai dengan yang kita inginkan, dengan distribusi ukuran partikel yang seragam dalam range 200 hingga 400 nanometer. Sedangkan pada ini merupakan hasil uji SAMEDX pada asam asetat. Bisa dilihat lebih agak cukup amorf atau lebih ke arah polikristalin dibandingkan morfologinya dibanding larutan yang sebelumnya atau yang berasal dari komersil. Sama halnya dengan larutan bekas yang asam nitrat itu dan memiliki morfologi struktur atau diameter partikel yang lebih besar dibandingkan yang komersial. Dan ini merupakan perbandingan dari masa EDX terhitung logam hasil sintesis. Bisa dilihat pada larutan dari baterai bekas cukup jauh dari yang kita inginkan, di mana sampel 7 atau asam nitrat baterai bekas menghasilkan NMC dengan rasio 5:32 dan sampel 5 menunjukkan NMC dengan rasio 3:4. Hal ini dapat terjadi karena pada molarity adjustment saya hanya menambahkan logam CO. Ini merupakan saya tampilkan lagi, di mana seharusnya digunakan perhitungan CO sebagai basis atau logam mol metal paling sedikit sebagai basis agar
diketahui berapa seharusnya yang perlu dilakukan penambahan. Ini merupakan sama dengan yang sebelumnya, seharusnya dilakukan melalui adjustment pada mol metal yang paling sedikit. Kemudian ini merupakan karakterisasi katode hasil flame acid dengan PSA. Bisa kita lihat pada sampel yang ganjil yang merupakan dengan kalsinasi memiliki ukuran partikel yang lebih besar jika dibandingkan katode tanpa heat treatment atau tanpa kalsinasi. Namun dari keseluruhan sintesis dengan metode FASP ini berhasil membuat partikel dengan ukuran nano pada range 200 hingga 400 nanometer. Berikut merupakan proses daur ulang secara utuh atau closed cycle loop, di mana diawali dengan proses pretreatment, kemudian leaching, kemudian polarity adjustment, dan sintesis dengan metode flame acid pyrolysis. Terakhir kita sudah memasuki bagian kesimpulan, di mana discharge, dismantling, separation, amunisi, sieving, dan heat treatment merupakan proses pretreatment yang berperan untuk meningkatkan efisiensi recovery atau efisiensi leaching elemen berharga, dalam hal ini yang logam lithium, nikel, mangan, dan kobalt, untuk menghilangkan pengotor serta mengurangi konsumsi energi pada proses leaching. Kemudian didapatkan dua kondisi optimum leaching, yaitu pada leaching dengan asam nitrat itu di konsentrasi 0,75 mol per liter NO3 dengan penambahan H2O2 1,7% volume, dan solid to liquid ratio-nya 20 gram per liter pada suhu 60 derajat Celcius. Pada kondisi optimum leaching organik atau asam asetat itu sebenarnya ini belum optimum, namun hasil maksimal didapatkan pada kondisi leaching ini, yaitu pada 1,25 mol per liter asam asetat dengan penambahan H2O2 4%, solid to liquid ratio 30 gram per liter, dan suhu yang digunakan 70 derajat Celcius. Kemudian kesimpulan yang ketiga, flame acid pyrolysis berhasil menghasilkan katode dengan ukuran nano pada range 200 hingga 400 nanometer yang memiliki bentuk morfologi spherical atau bola dengan agregat polikristalis yang khas. Larutan prekursor asam nitrat cenderung membentuk katode dengan ukuran partikel yang lebih besar jika dibandingkan katode yang berasal dari larutan prekursor asam asetat. Kemudian untuk percobaan proses daur ulang katode baterai lithium diawali dengan pengelolaan baterai, pretreatment, ekstraksi, polarity adjustment, flame acid pyrolysis, penambahan lithium, dan diakhiri dengan kalsinasi. Selanjutnya, saran apabila riset ini akan dilanjutkan lebih lanjut untuk memproduksi katode dari baterai bekas, yaitu pada leaching asam asetat diperlukan penelitian lebih lanjut dengan rasio yang lebih tinggi untuk mendapatkan kondisi optimum yang lebih baik. Kemudian pada polarity adjustment dipakai logam dengan mol metal yang paling sedikit sebagai basis agar komposisi nikel, mangan, kobaltnya tepat sesuai rancangan. Kemudian yang ketiga, diperlukan pengujian terkait performa elektrokimia, karena saya tadi hanya mengaitkan dengan hasil dari XRD. Kemudian yang keempat perlu dilakukan optimasi lebih lanjut pada alat flame acid pyrolysis, terutama pada kontrol suhu sintesis dan penangkapan material katode hasil sintesis. Karena pada proses penelitian kali ini saya cukup kesulitan untuk menangkap katode hasil sintesis karena berukuran nano. Kemudian yang terakhir, diperlukan perhitungan material balance dalam penelitian selanjutnya agar proses daur ulang katode berjalan secara efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Mas Dita. Ya, Mas Aan, terima kasih banyak atas paparannya. Ya, Mas Aan ini kebetulan mahasiswa dari UPN ya, dari UPN Teknik Metalurgi. Kebetulan berdua ya Mas Aan ya dengan Mbak Ica Naurisa. Cuman topiknya berbeda. Kalau Mas Aan ini lebih ke pyrometalurgi ya. Kita menggunakan alat flame pyrolysis sebagai alat untuk menghasilkan produknya itu ya.
Nah, kebetulan Mas An ini baru pertama kali menggunakan alat Flash Preparedness ini, jadi memang banyak PR-nya ya Mas An ya. Kebetulan Mas An masuk ke tempat kita bulan Maret ya, Ya, benar Mas Maret Yuda. kalau nggak salah. Ya, Maret, Maret. kemudian baru selesai, mungkin baru bisa pakai optimasi alat Flash Preparedness-nya bulan-bulan Juli Juni Agustus Juli, kalau ya, nggak salah. ya, Juni Ya, Juli Juni. Agustus. Jadi sebenarnya mulai Juni gitu kita udah upraprek ya Mas. Cuman baru bisa ini kan. Ya, benar Mas. Sebelum ke berikutnya mungkin kita beri kesempatan juga ke Pak Sudaryanto dan Bu Diah kalau nggak salah ya dari UPN sudah hadir juga di sini untuk memberikan masukan. Kebetulan juga di sini hadir juga ada Bu Sri Rahayu dan Pak Dik yang merupakan leader dari baterai recycling di sini ya. Mungkin pembimbing utamanya di tempat kami, pembimbing utamanya Mas Aan ini ya. Nanti mungkin ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Sudaryanto dengan Bu Diah mengenai riset ke depan ataupun nanti jurnal-jurnal yang akan kita submit dari hasil penelitian ini gitu. Baik, untuk berikutnya Pak Sudaryanto atau Bu Dia, monggo dipersilakan kalau ada masukan. Silakan Pak. Pembimbingnya dulu aja kali. Ya, Pak pembimbingnya Pak Sudaryanto. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada BRIN yang telah memberikan kesempatan kepada Ensaiklus untuk melakukan penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga itu nanti ya saya rasa itu dulu nanti. Ya baik, terima kasih Pak Sudaryanto. Kebetulan yang hadir Pak Sudaryanto dan Bu Diah ya, Bu Diah Ya. Prabowo ya dari ya baik. Mungkin Mbak Sri atau Mas Diki ada yang perlu didiskusikan, monggo. Nah, mungkin Ya dari sambil saya, jalan mungkin kayaknya kita silakan Mbak Sri. butuh ini internal dulu ya Mas Gita ya, terkait apa namanya Monggo. untuk publikasi atau gimana kali ya Pak Daryanto yang mau hidupin. Mungkin kan PTN ada harus apa di PTN ada draft paper juga ya Pak ya. Ya. Terkait penelitian ini apa namanya kita harus apa, mau submit kemana ya gitu. Mungkin siapa tahu apa namanya bisa ada yang meneruskan juga gitu Pak dari apa namanya UPN mahasiswanya TA kembali gitu kan ya. Mungkin itu Mas, mungkin Mas Dik ada tambahan. Untuk yang Dik mungkin belum monitor ya. Ya, mungkin sedikit tambahan Pak Daryanto, di tempat kami memang dituntut untuk membuat paper ya, keluaran paper. Kalau bisa memang papernya itu bereputasi, ibaratnya ya internasional lah. Jadi dari hasil penelitian ini kan cukup bagus juga ya hasilnya Pak. Jadi kedepannya kita harapkan untuk bisa menghasilkan publikasi yang internasional gitu. Jadi nanti mungkin dari kita dan dari pihak UPN kita berkolaborasi untuk membuat paper itu untuk kita submit bareng-bareng gitu Pak Daryanto dari hasil ini. Kebetulan hasilnya Mas Ani ini cukup bagus Pak dan hasilnya memang buat kami ini sangat ini ya potensial sekali untuk di submit ke paper-paper yang bereputasi internasional seperti itu Pak Daryanto. Dan ini inisiasi masaan nih alat-alat kita yang di sini kita bisa berdayakan lagi mungkin ke depannya dari mahasiswa UPN atau mana mahasiswa Bapak yang berikutnya ingin melanjutkan riset lagi kita bisa kolaborasi kembali gitu Pak Sudaryanto gitu. Ya. Baik sambil diskusi ya ke berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan mengenai hasil-hasil riset dari masaan ini. Jika ada yang perlu ditambahkan atau ada yang masukan dipersilakan Bapak Ibu silakan. Boleh Mas, saya masa Boleh? Silakan siapa dulu nih Pak? Dari dulu silakan Pak. boleh saya ya.
Terima kasih sebelumnya ada kesempatan. Good job, saya kira Mas Aan ya, datanya cukup lengkap. Cuma saya mempunyai beberapa catatan itu yang mungkin, pertama kalau kita lihat kadang paper itu selalu pada akhirnya itu ditonjolkan itu persen recovery. Itu sering ditanyakan akhir jadi kegiatan itu persen recovery berapa sih, saya di kesimpulan terakhir nanti kalau barangkali saya selesai kok tidak melihat jadinya berapa persen recovery itu, tapi mungkin tanyakan berapa persen recovery karena sering menjadi pertanyaan. Terus di awal tadi ketika menampilkan data XRD tadi yang dikelola ini yang di recycling itu kan MNC 11, tapi data XMD ternyata mangannya 0,6, nikelnya 0,6, 0,3, kobaltnya sedikit. Kemudian dijelaskan di situ karena ketika melakukan dismantling di situ baterainya tidak semuanya MNC, tapi juga ada MLO. Ini ya. nah itu padahal yang harusnya ini saya kan mestinya MNC MC semua gitu. Alasan itu saya nggak tahu, kurang begitu kan ya, mestinya diantisipasi kali ya. Dan kalau itu kan nanti kita menghitung persen recovery-nya juga agak sulit karena baterainya macam-macam itu. Mestinya menurut saya, kenapa kok tidak satu macam aja, misalnya MNC 11, MNC 11 semuanya. Jadinya nanti atau kalau memang tidak ya berarti basicnya adalah data XRD pertama itu sebagai basicnya, kemudian ketika akan menghitung persen recovery-nya berdasarkan itu menjadi berapa dari black mass itu. Tapi itu kenapa kok begitu ada itu. Kemudian sekalian saya tanya semua ya. Kemudian saya mau tambah penjelasan untuk discharging tadi metodenya gimana gitu. Untuk sehingga memastikan betul-betul muatan di dalamnya itu nol gitu, betul-betul nol itu. Terus nanti yang lebih detail lagi mengingat juga sekalian nanti grafik STA tadi cuma ditampil TGA saja. Setahu saya di 224 kan ada startup STA gitu. Kenapa hanya TGA saja? Kenapa data DTA-nya tidak ditampilkan saja sekalian gitu? Karena saya lihat pada bagian akhir tadi kan data TGA-nya ada naik sedikit. Nah, kalau itu di dalam DTA diikuti dengan di DTA-nya kok terjadi eksotermis, mungkin bisa dibaca itu ada terjadi peristiwa oksidasi gitu. Tapi TGA naik itu ada naik sedikit kemudian turun. Nah, naik itu apakah satu error alat saja atau terjadi oksidasi pada sampel? Itu mungkin akan lebih bagus kalau selain TGA data DTA-nya juga ditampilkan. Mungkin itu aja dulu. Masih Mas. Ya, terima kasih Padar. Mungkin ada 3 pertanyaan ya Mas Aan daripada. Silakan Mas, mungkin persen recovery itu mungkin gambarannya dari berapa gram di awal jadi berapa gram mungkin ya kuantitatifnya gitu. Iya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Daryanto. Pak Daryanto, saya ingin menanggapi terkait yang pertama itu persen recovery pada leaching ya. Yang pada leaching optimum itu memang belum saya tampilkan Pak. Yang di awal saya hanya menampilkan untuk mengetahui dari efek temperatur, kemudian efek dari konsentrasi asam dan efek dari solid to liquid ratio. Kalau secara perhitungan Pak, saya sebenarnya sudah menghitung terkait pada leaching yang terakhir pada kondisi optimum itu efisiensi leachingnya pada asam nitrat itu mencapai 83% untuk logam lithium, kemudian nikelnya 71%, mangannya 85%, dan CO-nya 99% Pak. Untuk yang asam asetat itu lithiumnya mencapai 87%, lithiumnya, kemudian nikelnya mencapai 64%, 82, kemudian 82% untuk logam mangan dan 99% untuk logam kobalt. Jadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin sebenarnya sudah saya hitung, cuma nanti mungkin next kalau misalnya saya berkesempatan untuk mempresentasikan ini lagi akan saya tampilkan Pak. Oke. Mas kalian buang itu persen itu dihitung persen terhadap apa ya? Itu saya perhitungannya sebenarnya dari ini Pak, masa per masa. Jadi berat per berat Pak. Terhadap berat apa itu? Kan dalam
Ya, bagaimana Pak? Kalau misal apa namanya untuk dibandingkan persen itu dibandingkan terhadap apa ini? Oh, ini Pak, komposisi logam pada hasil leaching atau filtratnya dibandingkan dengan konsentrasi logam di filtrat ditambah konsentrasi logam dalam residu, Pak. Jadi untuk produk leaching kan ada dua, yaitu filtrat dan residu. Di situ kami melakukan uji komposisi. Kebetulan yang AS bisa Pak untuk logam filtrat dan residunya, sehingga saya hitung pakai rumus yang tadi saya sudah jabarkan, mungkin saya kembalikan. Masih jauh. Nah, di sini Pak Dar, mungkin di sini saya menggunakan konsentrasi logam dalam filtrat dibagi konsentrasi logam dalam filtrat ditambah konsentrasi logam dalam residu. Bisa dilihat Pak Dar, di sini saya mengambil rumus ini dari paper dengan judul Hydrometallurgical Process for Selective Material Recovery from Waste Painted Circuit Board atau PCBS. Alasan dari penulis menggunakan rumus ini Pak, mungkin sama dengan alasan saya, karena pada awalnya penelitian beliau itu untuk fitnya itu bermacam-macam Pak. Jadi jika digunakan rumus yang dengan konsentrasi awal, hasilnya tidak terlalu representatif karena dimungkinkan setiap dilakukan proses leaching atau mengambil katodanya mungkin tidak disamakan dulu, itu bisa jadi konsentrasinya berbeda-beda. Makanya saya menggunakan konsentrasi logam di akhir dibagi konsentrasi logam di akhir ditambah di residu. Mungkin itu Pak dari Yanto. Lain halnya dengan yang asam asetat, saya menggunakan konsentrasi logam awal karena pada saat proses yang ini kebetulan katodanya yang sebelumnya sudah habis Pak. Jadi saya membongkar baterai lagi dengan seri yang sama. Ya, makanya pada leaching asam asetat ini saya bisa menggunakan rumus yang konsentrasi logam dalam filtrat yang di akhir dibagi konsentrasi logam dalam feed. Begitu Pak Daryanto. Ya, harusnya idealnya sama tapi ya maksudnya kalau ketika akan membandingkan dua asam berbeda tapi cara ngitungnya. Jadi bukan dibandingkan terhadap black mass juga apa? Konsentrasi dalam black mass-nya bukan juga ya? Kalau yang ini iya Pak, konsentrasi dalam black mass-nya Pak. Ya, yang asam asetat ya. Kalau yang dalam asam nitrat dia residu hasil leachingnya. Begitu Pak. Ya. Mungkin izin menjawab yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua, kenapa tidak pakai satu jenis feed yang sama? Seperti yang kita ketahui, waktu saya penelitian itu memang katodanya bermacam-macam Pak. Jadi ada baterai jenis yang saya riset dari seri baterainya itu memang ada jenis NMC, kemudian ada LMO dan LCO. Pada saat saya melakukan leaching dengan asam nitrat, saat itu memang karena sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan leaching juga Pak, jadi masih ada katoda yang belum di leaching. Jadi yang itu saya gunakan dengan AS dengan uji AS juga didapatkan ternyata katodanya dengan perbandingan MnCO-nya 0,6, 0,3 dan 0,02 tadi. Itu Pak, mungkin Pak yang poin kedua memang seharusnya bisa diantisipasi lebih lanjut terkait pengelompokan baterai sebelum melakukan proses leaching nantinya. Kemudian untuk yang poin nomor 3, mungkin saya izin belum bisa menjawab Pak. Mungkin saya minta bantuan Bu Sri atau Pak Didik Pak. Yang dismantling ya Pak ya? Yang apa? Yang disaskan gimana ya Pak? Oh, yang DTA-nya juga Bu Sri. Oh iya, kalau yang DPR sebenarnya ada dari itu, tapi kamu nggak masukin. Mungkin terima kasih Pak Daryanto tambahannya, mungkin kita tambahin juga ntar kurva DPA sama ininya ya, biar lengkap di kurva tingginya. Kalau yang discharge-nya, jadi kita dapat dari pengepul Pak. Jadi kita emang dicek yang 0 tuh yang dijual gitu. Soalnya kalau misalnya masih ada isi,
justru mereka pakai lagi yang apa yang kita yang dikatain Kang Dik di waktu itu ada grading baterai. Nah, yang kita dapetin tuh yang benar-benar udah nol, baru kita beli. Jadi pas jadi di stasnya sudah dilakukan pengepulnya ya. Kita anggap iya betul. Bukan kita lakukan sendiri ya. Bukan. Karena yang saya pernah lihat di teman-teman di B4T itu mereka di waktu di Jerman juga pernah lihat itu di stasnya mereka rendam air garam. Iya betul. Jadi itu untuk mengenolkan betul sehingga di shotkan gitu, betul-betul nggak ada arus di situ gitu. Betul. Kalau di kita emang udah dari pengepulnya yang sortir Pak, jadi kita dapatnya emang udah bener-bener. Sudah nol ya kan ya. Sama satu lagi mungkin nambahin yang Aan, sebenarnya kita jadi apa namanya termasuk ini juga sih Pak, kayak apa simulasi kalau ternyata kita nggak tahu gitu baterai apa sih yang dimasukin gitu. Jadi kan yang nyampur gitu. Ternyata yang paling berpengaruh banget tuh kalau misalnya baterai tuh adalah itu molarity adjustment. Yang tadi yang apa Aan liatin saat penambahannya itu, nah itu paling krusial. Dan makasih di sini kebetulan ada Pak Agus Pak dari metalurgi Pak yang udah ngebantu Mas Aan buat uji ICT. Makasih Pak Agus. Ternyata alatnya powerful banget Pak. Ternyata dari kita hitung ulang, mungkin di sini ada Mbak Hanif buat bantu aku proses. Hitung ulang ternyata yang didapetin tuh sesuai dengan hasil XRF-nya gitu. Kalau kita ingin menjawab persen recovery gitu kan sering ditanya itu berapa persen recovery gitu. Kalau data ini data misalnya black mass-nya kita ukur pakai ICP atau ada alat ukurnya harus sama ya. Iya betul Pak. Sebagai iya betul. Raw materialnya itu walaupun campur-campur ya nggak apa-apa, tapi di dalam raw material itu misalnya nikelnya ada berapa persen sih gitu. Kemudian terakhir kita mendapatkan berapa gram gitu. Di raw material ada berapa gram dari material semuanya diproses. Kemudian terakhir mendapatkan berapa gram gitu. Itu untuk ngitung persen recovery bisa nggak ya? Bisa sih Pak, harusnya dari sini gitu. Mungkin Mbak Hanif, tambahan Mbak Hanif? Iya, terima kasih Pak Sri. Iya Pak Dar, kemarin memang sempat kita hitung, Mas Aan mungkin ada datanya ya, nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi ini kan yang disampaikan Mas Aan tadi kan persentase leaching, efisiensi leaching. Mungkin yang ditanyakan, yang diinginkan Pak Dar, yang ditanyakan tadi adalah efisiensi atau perolehan produk overall. Jadi setelah jadi katoda lagi, kita kan bahan bakunya katoda, selama proses mulai dari leaching, kemudian dilakukan sintesa lagi kan jadi katoda lagi. Nah itu perolehannya berapa gitu. Jadi kalau itu tahu nanti akan dapat nilai keekonomian ya Pak Dar ya. Nah itu kemarin sudah sempat dihitung Mas Aan, mungkin nanti kalau ada datanya bisa ditampilkan. Sebenarnya kalau dari hitungan ini, kalau leachingnya sudah lumayan bagus, ada dari metal-metalnya terutama CO. CO-nya hampir 100%. Kemudian yang tadi sudah disampaikan untuk leachingnya, kemudian pas kita lanjutkan, kemudian kita lakukan molarity adjustment karena memang campuran sampelnya. Setelah di molarity adjustment ini sebenarnya di molarity adjustment itu kita punya banyak variasi yang optimasi yang dapat kita lakukan Pak Dar. Kemarin masih satu cycle yang kita coba. Mungkin next kalau ada teman-teman yang bisa membantu melakukan riset bisa dioptimasi lagi di situ. Jadi kita milih basis yang dalam perhitungan molarity-nya itu ada Li, ada Ni-nya atau CO-nya itu masih bisa dimainkan Pak Dar untuk meningkatkan efisiensi produk. Kemudian memang tadi seperti yang disampaikan Mas Aan, kekurangan yang perlu lagi untuk dikembangkan itu ini Pak. Untuk mengambil produk yang sudah terbentuk karena ukurannya nano kecil, sehingga kadang-kadang masih mengambil produknya itu masih ketinggal. Jadi faktor mekanis sebenarnya Pak Dan. Mungkin nanti itu bisa untuk penyempurnaan alat kita ya, untuk alat pirolisisnya, sehingga di akhir kita recovery overall seluruh proses itu bisa lebih maksimal gitu. Kemarin Mas Aan kalau mungkin ada datanya bisa ditampilkan sehingga nanti
kita tahu titik-titik mana yang perlu akan kita perbaiki gitu ya. Terutama tadi di pengambilan produknya ya Mbak Sri ya. Betul, betul. Nah, Jadi kita masih belum optimum di pirolitisnya juga sebenarnya, Pak. iya. Tapi kalau sebenarnya sudah lumayan, cuman ada satu titik yang kita akan bisa optimasi lagi, Mbak. Dan mungkin kalau nanti next riset bisa kita perbaiki lagi sehingga efisiensi perolehan produk overall itu akan naik gitu. Mungkin Mas Aan kemarin ada datanya Mas Aan ya, mungkin bisa disampaikan data awalnya aja mungkin berapa persen. Cuman kekurangannya masih ini Pak, pengambilan tadi sebenarnya kalau alatnya sih saya rasa kemarin kalau dari uji ICP-nya memang hasil sintesanya itu sesuai dengan molaritas yang kita proseskan di itu Pak di alatnya. Jadi kalau perbandingan kita bikin 811 ya insya Allah jadinya 811. Jadi memang sebenarnya alatnya sudah berkinerja baik. Cuman ya itu karena pengambilan setelah prosesnya agak kurang jadi overall itunya masih mungkin berapa persen Mas Aan nanti ada datanya. Yieldnya aja yang rendah ya, tapi yieldnya aja yang rendah. Produknya, komposisi produknya bagus, cuman yieldnya aja yang rendah ya. Sudah sesuai dengan molarity adjustment yang kita tambahkan di awal Pak. Cuman ya karena pengambilan itu jadi yieldnya masih mungkin nanti bisa dioptimasi lagi itu Pak. Untuk keekonomiannya. Produknya itu kan jelaga ya? Bentuknya kayak jelaga itu. Iya Pak, benar sekali. Mungkin ada gambarnya atau ininya Mas Aan? Mungkin izin menambahkan Mbak Nif, jadi untuk pengambilan katodanya sendiri atau hasil sintesisnya sendiri Pak Daryanto, kan ini sebenarnya panjang Pak, sekitar 1 meter corong atau chambernya ini. Kemudian seharusnya mungkin referensi dari paper das dari paper sebelumnya itu untuk pengambilannya biasanya itu menggunakan microfiber filter. Kemudian pada saat ini ketika saya melakukan proses kemarin Pak, apabila ditutup kan jika divakum kemudian memakai microfiber back filter itu cukup berbahaya Pak, karena kita menggunakan bahan bakarnya itu gas LPG. Jadi kadang ada seperti suara ledakan Pak, suara tuk ketika akan proses menyalakan apinya. Sehingga kita menggunakan plat ZN Pak, saat itu digulung sesuai dengan ukuran lubang di chambernya, kemudian kita dorong hingga masuk untuk mendapatkan jelaganya. Ada setelah proses juga Pak, itu dari 1 liter kurang lebih masih sedikit, hanya jadi sekitar 5 gram dari katoda dari 1 liter larutan prekursor, tetapi di dalam chambernya sendiri Pak, setelah kita tarik platnya, itu memang masih banyak katoda yang menempel di dinding-dinding begitu Pak Daryanto. Mungkin itu Pak. Tambahan informasi aja, sepengetahuan saya itu Pak Agus Purwanto ahli baterai dari UNS itu S3 beliau terkait dengan ini. Kalau mencari sparring partner ya. Benar Pak. Ya, jadi beberapa ini kan nggak cukup bagus ini Pak. Ketahuan dan sumbernya ini. Ada kontak, jadi ada komunikasi ke sana ya? Belum sih ya Mbak Hanifah kita, tapi mungkin kalau ada bisa ini. Betul Pak. Terima kasih Pak Dar. Jadi masukannya nanti bisa ke depan itu ya Mbak Sri. Sayang kalau tinggal di mana-mana gitu. Ya. Saya dekat dengan Pak Agus Purwanto karena waktu ke Jerman dulu kan kita sekamar terus kan? Iya betul. Mbak Andif kan tahu juga. Jadi betul, mungkin Pak. kalau Mbak Andif kan kenal dengan Pak Agus juga. Jadi kalau misalnya mau konsultasi atau mau tahu saya beliau S3-nya waktu di Hiroshima itu menggunakan ini film prioritas gitu. Barangkali bisa memberikan kan? Iya betul Pak. Masukan gitu. Soalnya termasuk cepat Pak. Ininya apa prosesnya ya Mbak Hanif ya? Iya, prosesnya lumayan cepat, nggih. Kalau bisa dioptimasi yieldnya lumayan kan lumayan ya Pak Dar, Pak Sri ya. Supaya nanti saya tanyakan beliau masih mengerjakan apa enggak, atau kalau enggak nanti kita atau buat FGD gitu minta masukan aja kan supaya kan. Iya betul Pak. Biar bisa optimal juga. Iya. Mas Matur sangat Pak Dar.
Heeh. Oh ya, ini juga sudah hadir nih, ada Pak Anton Sudianto dari UPN ya Pak. Selamat datang Pak Anton, ini dosen pembimbingnya Mas Aan. Kebetulan sudah hadir di sini juga Pak Anton. Kita sedang diskusi nih Pak. Selamat siang Pak, mohon maaf tadi terlambat bergabung karena kebetulan saya acara yang sama. Jadi masih ada waktu untuk bisa mengikuti paparan ini. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Kami ya Pak, pengucapan terima kasih banyak dengan Prin untuk Pak Diki, ada Bu Sri Rahayu ya. Ada Pak Dita atas kesempatannya nih, mesra kami, Aan sama si Nawisa, dapat kesempatan menggunakan fasilitas Prin. Ini kan kami kan masih baru Pak nih, jadi mungkin mudah-mudahan ke depan bisa ikut mendorong, mendukung apa yang telah disampaikan. Karena yang saya apresiasi itu semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau ada mahasiswa S2, S3 kirim Pak, saya kira ini prospek Pak ke depan Pak. Iya Pak, wah kami ini sedang berguna juga, ini kan kami juga sedang mau reakreditasi segala macam supaya setidaknya bisa mengikuti perkembangan yang kami pikir cukup menarik untuk penelitian. Mas, ini kan program TA ya Mas Dita ya? Iya, skripsi ya. Skripsi itu kan pendek banget waktunya. Barangkali kalau ada program MBKM itu agak longgar ya, bisa 1 semester. Barangkali. Betul Pak. Kami sedang rintis Pak. Apakah sudah ada ya. kerma antara BRIN dengan UPN sudah ada belum ya? Kayaknya belum Pak. Ini mungkin kami akan sampaikan ke fakultas kali itu atau. Iya. Salah satu syarat kan harus ada PKS dulu. Barangkali ada PKS nanti kalau bisa mengirimkan mahasiswa untuk MBKM kan lebih longgar waktunya, mungkin juga lebih banyak yang bisa dipelajari ya. Iya. Betul Pak, paling nggak 1 semester Pak. Iya. Ini benar dengan Mas Aan sama si Noriza ini bisa membuka pintu untuk adik-adiknya nih. Ya memang kami arahnya ke yang MBKM Pak, supaya waktunya lebih luas sehingga dalam ini ya pemahaman. Terima kasih Pak Arianto. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Anton. Memang ini Mas Ani inisiasi pertama kali ya di kelompok riset kami ini Pak dari UPN. Betul. Kebetulan Mas Aan ini ya cukup memuaskan lah di tempat kami juga ya. Dan Mbak Ica itu alhamdulillah bisa mengerjakan dengan baik ya, dengan menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik di tempat kami. Jadi next kalau misalkan dari tempat Bapak ada mahasiswa berikutnya yang ingin bergabung gitu ya, melaksanakan penelitian tempat kami ya Pak, dengan senang hati Pak, kami bisa mudah-mudahan nanti berikutnya setelah sama si Aridat, karena bulan orang ini antara kami Pak, dia kan saya itu ya kami sangat senang, terima kasih bisa mengikuti program dari tim. Ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Mbak Sri atau dengan dari pihak UPN ya yang ingin disampaikan Mbak Sri atau Pak Dik. Ada lagi monggo. Jadi mungkin nyambung lagi yang tadi Pak Anton, dari hasil riset ini kan kita dituntut juga untuk menghasilkan publikasi ya Pak. Dan kebetulan yang hasilnya Mas Irfan ini cukup bagus, jadi kita memang kepengen untuk publikasi yang bereputasi gitu ya Pak, internasional gitu. Jadi kita bisa bergabung gitu, berkolaborasi untuk ibaratnya nulis bareng lah, kita submit bareng-bareng ke jurnal yang bereputasi gitu Pak Anton. Bagaimana Pak Anton? Oke Pak, saya sangat terima kasih sekali Pak. Itu kan satu dari sekian item memang yang sangat kami perlukan Pak. Ya, terutama bisa kontribusi di jurnal, mungkin belum bisa bagaimana yang kita harapkan, paling tidak dari awal itu nanti ke depan mungkin saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kalau menjadi tim bagian dari penulisan jurnal internasional Pak. Dan berikutnya lagi yang tadi ini kami perlu juga menindaklanjuti tadi apa yang sudah disampaikan dan secara bertahap
berkelanjutan Pak, karena belajar kami ini kan awal itu, itu angkatan ketiga. Sama dua, itu angkatan dua Pak. Nah, berikutnya tentu kami akan lebih proaktif lagi lah, karena saya yakin BIM pasti punya fasilitas, punya tema-tema yang sangat representatif buat kami. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Anton. Silakan untuk Bapak Ibu yang lainnya yang ingin memberikan masukan, monggo. Sepertinya Mas Ani udah siap pendadaran nih Pak Anton nih. Ya Pak, ini memang kami mudah-mudahan bisa nih, masih ada waktu bisa jawab konkret nih Pak. Jadi kalau persyaratannya terpenuhi, insya Allah minggu depan tuh 2 orang itu. Sama si minggu depan Pak. Nauri Cerai. Oh iya baik. Berdua itu Mbak Nauri saya belum sharing knowledge ya di. Oh, belum ya. Belum Mas, belum. Nanti setelah pendadaran juga nggak masalah ya, kita sharing knowledge nggak masalah. Iya. Fleksibel saja. Ya. Untuk syarat ini ya. Ada yang angkat tangan Mas? Iya, ada Mas Muhammad Fahrudin, silakan Mas. Terima kasih Mas presentasinya yang sangat menarik. Mau nanya yang di slide ini juga ya. Saya agak miss di sini. Ini ada 4 sampel gitu ya, 4 jenis sampel. Ini Mas bedanya apa ya? Saya agak miss. Ada larutan precursor, ada liquid. Ini maksudnya gimana? Bisa tolong dijelaskan lagi. Oh ya, mungkin izin menambahkan terkait sampel yang digunakan itu, jadi ada sampel yang pertama itu larutan prekursor dari asetat komersil, di mana perbedaannya dengan licit yang atau yang sampel yang nomor 3 itu merupakan dari batu, sedangkan yang nomor 1 itu Pak itu dari NMC komersil Pak. Jadi dari NMC komersil kita larutkan di asam asetat yang dengan kondisi yang sama, itu hanya perbedaannya hanya di fitnya saja Pak. Kalau yang nomor 1 dan 2 itu menggunakan NMC 111, sedangkan 3 dan 4 itu merupakan hasil fit dari katoda bekas yang sudah saya proses pretreatment tadi Pak. Berarti yang hasil licat tadi itu sudah dikondisikan supaya komposisinya 111 begitu ya? Maksudnya? Ya Pak, benar. Jadi sebelumnya kita memang berupaya untuk menjadikan komposisinya 111 melalui molarity adjustment, tapi ternyata perhitungan kami masih meleset, jadi persintesisnya itu baterai NMC-nya 532 Pak. Tapi kalau yang ini hasil leaching yang precursor komersial, hasilnya gimana? Persis Pak, sama. Dari hasil saya perhitungan SEM-EDX itu mirip 111, kemudian kemarin dari industri juga sudah melakukan uji XRF Pak, tapi tidak saya tampilkan di sini karena kebetulan saya itu hanya untuk validasinya saja. Itu yang untuk larutan dengan dari NMC komersil itu hasilnya sesuai, NMC-nya 111. Lalu ada gambar fullnya gitu nggak? Alatnya kayak apa? Pengen lihat aja. Ini besar juga ya, cukup besar juga. Ada gambar fullnya gitu nggak? Mungkin saya cari dulu di dokumentasi sebentar ya Pak. Ya, untuk larutan yang dipompa ke alatnya berapa banyak satu sampel itu? Untuk larutan yang saya pompa itu kemarin tiap larutan saya gunakan itu 1 liter Pak, masing-masing ya. Kalau fitnya menyesuaikan dari kondisi optimum leaching yang telah saya lakukan tadi. 1 liter itu kalau yieldnya 100% dapatnya kira-kira padatannya berapa gram? Idealnya gitu. Kalau yieldnya 100% tadi kan ada yang nempel-nempel gitu ya. Kalau full 100% yieldnya kira-kira dapat berapa gram 1 liter itu?
Kalau kemarin Pak dengan perhitungan dengan dibantu dengan Bu Hanif itu kurang lebih mungkin saya izin buka Excel ya Pak sambil lihat ya, agak susah. Ya Pak, mungkin ini dari catatan dan perhitungan saya dibantu dengan Bu Hanif itu untuk 1 liter dengan solid to liquid rasionya 30 gram itu hampir jadi 18 gram Pak. Apabila dipakai ini solid to liquidnya 30 gram per liter. 18 gram itu yang didapat atau yang teoritisnya kalau kita dapat semua? Teoritisnya kalau kita dapat semua. Oke, ini skemanya ada nggak ya? Ini penyemprotannya itu vertikal ke atas atau horizontal? Untuk penyemprotannya itu horizontal Pak. Ya. Horizontal. Ya. Oke. Agak susah kebayang juga soalnya alatnya nggak kelihatan gitu. Sebentar. Mungkin Mas Aan, tadi kemarin yang dalam 1 liter kemarin masukin feednya berapa ya? Berapa gram? Kalau yang kemarin itu makanya yang 20 gram, 20 gram dalam 1 liter. Dapatnya berapa gram kemarin? Dapatnya Total dari itu. sekitar totalnya dari 5 gram Bu, totalnya. Penelitian itu mana ya? Jadi kalau 5 gram berarti 25% ya Mas Aan ya? Ya Mas Dita kurang lebih kayak gitu karena ya seperti yang saya sebutkan tadi memang cukup sulit angkotnya di chambernya juga setelah hasil tesis dari sebelumnya memang dari perubahan warna dari yang sebelumnya abu-abu menjadi hitam pekat. Ya, Ini mungkin izin jadi Mas Aan mungkin kita ini mungkin selanjutnya ini mungkin Tesri kalau misalnya kita lanjut untuk tentang alat ini, optimasi alat ini mungkin kita ada adakan alat-alat tambahan gitu ya untuk supaya recovery-nya lebih optimal. Karena belum didapatnya 5 gram itu belum tentu yield-nya emang segitu gitu kan. Betul. Bisa jadi itu mungkin pada saat sintesisnya sempurna mungkin bisa jadi dapat di atas 90%. Tapi yang bisa kita ambil itu gitu. Jadi yang akan kita lakukan mungkin itu modifikasi alat tersebut supaya hasil dari flame spray-nya itu bisa direcovery dengan sempurna gitu. Jadi bukan berarti yield-nya kecil sebenarnya, cuman kemampuan kita untuk mengambil sampel itu dari kolektornya itu yang bisa kita ambil gitu. Satu riset tersendiri Pak Didi kali ya untuk meningkatkan yield itu. Sebenarnya bukan yieldnya ya, mungkin peningkatan recovery-nya ya. Alatnya sih Pak. Alatnya sih Pak, Optimasi alatnya. Oh gitu. Itu alatnya untuk optimasi prosesnya mungkin sudah cukup, cuman untuk kita modifikasi agar yieldnya itu terkumpul di suatu tempat supaya kita bisa mudah mengambilnya gitu, mungkin gitu. Udah ketemu belum alatnya untuk Mas Parudin itu? Mungkin ini bentuknya video ya, kurang lebih. Oh, Gede. lalu ambil sampelnya di mana? Di bawahnya itu langsung ya? Nah ini kondisi terbuka Mas, belum kolektornya belum terpasang. Disemprotkan kemana nih? Memang kemarin pada saat menangkap sampel itu kita pakai ini ya. Soning itu. Kita pakai zinc alum, kita bulatkan itu, kita masukkan ke dalam gitu ya. Kemudian kita tangkap lagi pakai mesh
1000 kalau nggak salah 1000 mesh ditangkap di hadapannya, kemudian zinc alum itu kita masukkan bentuk selongsong ke dalam gitu. Kalau Jadi tampilan memang ini mungkin tidak boleh nggak ketahuan ininya panjangnya berapa. Apa yang dari samping penampang yang melintang ada nggak bukan yang Sebentar Pak, saya coba cari. Sepertinya sebenarnya ada Pak, cuma sepertinya belum ke laptop ya. Oke, nanya lagi boleh ya? Setelah ini kan tadi ada yang dikalsinasi lagi ya. Setelah pyrolysis ini itu suhunya berapa ya? Baik, izin jawab untuk kalsinasi sendiri setelah proses hasil fermentasi pyrolysis, kalau kami merujuk pada paper-paper yang setelah kami baca itu paling bagus di suhu 800 derajat Celcius selama 6 jam Pak. Mungkin aku ada manual book, aku sharing kali ya. Share. Boleh Bu. Ini terlihat Mas? Ya. Oh. Nah, alatnya segede gini sih. Jadi ini apa namanya, leaching solutionnya ditaruh di sini, terus ini ada ininya apa namanya, buat tarik dan nyemprotnya ntar dari pompa ya. Terima kasih. Dan saya tadi lihat parameter leachingnya itu banyak sekali ya. Coba lihat di parameter ininya, variasi parameter leachingnya. Tolong dilihatkan lagi. Masaan. Oh, pastinya hilang sinyal. Oh ya, masuk lagi Mas. Mohon maaf Mas, tadi ada gangguan sinyal. Ya, saya mau lihat ini variasi leachingnya tadi, parameternya. Bisa di-share lagi PPT-nya. Jadi ini kan tiap-tiap parameter divariasi ya. Misal solid to liquid ratio ini berarti cuma pakai satu parameter konsentrasi nitrik acid gitu ya. Masih di mute. Ya Pak, jadi untuk proses penelitian yang pada proses leaching ini dilakukannya secara paralel. Jadi sebelum melakukan variasi sudah kita tetapkan apabila yang divariasikan nitric acidnya itu solid to liquid ratio-nya yang dipakai dalam hal ini mungkin 30, kemudian temperaturnya 60. Kemudian ketika solid to liquid ratio yang dilakukan variasi itu konsentrasi asamnya ditetapkan di 0,75 mol per liter, kemudian temperaturnya di 60 derajat Celcius. Jadi nggak secara seri Pak. Jadi kalau misalnya yang bagus memang secara seri itu diketahui konsentrasi asamnya dulu yang paling bagus yang mana, kemudian baru lanjut ke parameter-parameter selanjutnya. Tapi lebih bagus lagi. Ini saran aja ya, mungkin sedikit saran. Kalau bisa memang dibuat seperti desain of eksperimen gitu ya. Jadi kita bisa tahu efek dari, ini kan kita cuma lihat efek nitric acid, efek konsentrasi asam sendiri, efek solid to liquid ratio sendiri. Jadi kita nggak tahu tuh interaksi antar parameter gitu ya. Jadi kalau kita pakai desain eksperimen, kita bisa tahu efek
kalau nitric acid dan efek dari solid to liquid ratio itu kita bisa tahu, kita pakai uji statistik bisa gitu ya. Ini saja. Terima kasih sarannya, Pak. Ya, ya, terima kasih Mas Am. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Fakhruddin, Mas Aan. Ada lagi? Mau Bapak Ibu silakan. Kalau memang sudah tidak ada yang perlu didiskusikan lagi atau tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, kita Mas Tita, ya monggo. Oh ya, Pak Andi saya silakan. penasaran dengan ya, mumpung masih yang sama nih Mas Aan ya. Terima kasih Mas Tita dan Mas Aan. Ini kan diagramnya kayaknya sambungan dari sebelumnya kan ya, yang halaman pertamanya. Iya, Pak. Jadi di halaman pertamanya itu si apa namanya tadi ya? Si katoda itu kan nempel di foil ya. Iya, Pak. Itu dipisahkannya pakai apa ya? Mungkin izin menjawab, Pak. Untuk pemisahan dari katoda dan aluminium foil kita lakukan secara manual, Pak. Jadi setelah dapat dipisahkan aluminium foil sama CU foilnya, CU foilnya kita sendirikan, kemudian terdapat satu tempat khusus buat aluminium foil dan katodanya, kita kerap manual pakai spatula, Pak. Tapi ya, pengerokannya pun harus secara hati-hati karena airfoilnya, terutama pada baterai yang belum di discharge, itu rentan untuk sobek dan ikut di sebagai pit katodanya, Pak. Jadi kita lakukan secara pelan-pelan menggunakan spatula. Kalau secara industrial grade itu seperti apa ya sebenarnya ya? Kan nggak mungkin pakai dikerokin satu-satu kayak spatula kan, kalau udah masuk ke industrial grade gitu. Ya. Mungkin izin menjawab, Pak. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada salah jawab, mungkin minta dikoreksi ya, Bu Sri. Jadi sebelum saya memang sudah ada yang melakukan penelitian juga, Pak, terkait proses pretreatment ini. Namanya Mas Ikam, beliau memisahkan anoda dan katoda ini pakai filtration ya, Bu Sri, kalau nggak salah ya, Bu Sri. Ya betul. Mungkin kalau di industri sih Pak harusnya ada scrubber jadiin satu gitu Pak. Ntar ada beberapa proses kayak di current, magnetic ini pemisahannya. Nah terus terakhirnya black mass ini di sport flotation Pak. Jadi nanti kepisah sendiri gitu anoda sama katodanya Pak. Iya. Jadi kan sebenarnya tujuannya dulu waktu Pak Dik itu presentasi kan juga ada pilot plan kan ya. Nah itu betul karena artinya ada scale up proses pemisahannya juga kan ya. Sebenarnya ini jadi ngekat yang bagian itu Pak yang kita belum punya. Jadi kita kalau misalnya mengasumsikan black mass-nya itu katoda aja gitu Pak. Berarti bisa Iya kan black mass pasti kan si powdernya entah di elektrodanya, di katoda atau di anodanya kan gitu ya. Betul. Nah untuk yang slide kedua itu kan ada konsentrasi, lalu ada temperatur, lalu ada apa gitu kan, ini ya yang kedua ya. Ini untuk yang temperatur ini apakah dilakukan di masing-masing konsentrasi? Atau yang temperatur ini hanya pada satu konsentrasi tertentu, enggak? Iya, untuk yang si heating ini saya lakukan secara paralel, jadi untuk temperatur saya lakukan di satu konsentrasi asam saja, Pak. Di yang berapa itu? Di 0,75 mol per liter, Pak. Oh, di 0,75 ya. Ya, di sini kan nggak nampak ya. Maksudnya ketika dia temperatur tapi berapa konsentrasinya nggak nampak gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Tita.
Sama-sama Pak Andi, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau peluang riset di sini untuk variasi parameternya juga cukup banyak Pak. Jadi memang peluangnya ke depan ini memang kalau kita variasikan semua secara seri atau beberapa yang cukup banyak sekali datanya. Jadi kita harus memilih berapa parameter yang perlu kita ini Pak kerjakan. Tapi sebenarnya ke depan kita masih banyak peluang sih Pak mengenai riset ini, baterai recycling ini. Jadi memang banyak parameter yang bisa kita mainkan gitu di situ. Eh, Baik, untuk Bapak Ibu ada lagi mau ya? Sudah cukup kira-kira. Ya Mas Aan mungkin terima kasih banyak atas sharing sessionnya. Mungkin ini sebagai latihan juga untuk pendadaran minggu depan ya Mas Aan ya. Ini kayaknya sudah cukup 1,5 jam nih Mas Aan, udah cukup. Ini ya kalau pendadaran memang sekitar 1 jaman lah. Ini udah Jam cukup. Mas, ya. Lebih dari cukup gitu. Jadi berlatihan minggu depan.